Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya. Ketemu lagi kita dalam kajian yang santai-santai saja, yaitu kita kemas dalam mampir ngombe. Dan aku ngombe dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita kali ini aku kasih tajuk Kitab Suci Sumber Agama yang selalu ditolak. Ya, karena dua pertanyaan yang langsung aku jadikan jadi satu gitu ya, supaya enak bahasnya. Seperti janjiku kemarin ya, aku akan bahas tentang diskusi teman ya, komentarnya teman yang menjadikan diskusi mereka berdua antara Islam dan Kristen itu di Awas Kristologi Menjebak kita di seri kedua ya, di lambang yang ada bintangnya itu ya. Aku hanya mengambil hal yang perlu aku jelaskan saja. Oke, kita mulai. Begini kata teman Kristen kita, apapun omongan orang ini, Yesus itu tetap Tuhan dan tetap menjadi jalan yang lurus untuk menuju keselamatan yang kekal. Tuh. Ya. Ya, saranku, kalau Anda sudah bertepatan seperti itu, Anda tidak perlu masuk ruang-ruang seperti ini. Tidak perlu. Ya, Yesus tetap Tuhan itu kan untuk Anda, untuk orang lain belum tentu. Tidak perlu. Ngapain? Kalau itu sudah menjadi harga mati, ya seharusnya Anda jelaskan bagaimana kok dia menjadi Tuhan, itu kriteria Tuhan itu apa. Kalau soal Yesus itu tetap Tuhan bagi Anda, ya terserah Anda, itu hak Anda dan kami hormati. Ya, kalaupun itu menunjukkan jalan yang lurus, jalan keselamatan yang kekal, ya terserah Anda. Itu kan untuk Anda, untuk orang kan bukan begitu. Kalau itu sudah menjadi ketetapan Anda, silahkan Anda miliki, Anda rawat, Anda jaga, Anda pegang ya. Dan Anda tidak perlu masuk ke ruang-ruang diskusi seperti ini. Ini ruang diskusi, bukan hanya mengeluarkan klaim, tapi tanpa bisa memberikan sebuah penjelasan yang analitik. Gitu loh ya. Dari karakter cara Anda bicara aja, Anda memang bukan seorang akademis. Maksudku tidak harus profesor, doktor, mahasiswa, sekolah, enggak. Karakter berpikirnya itu tidak akademis. Ya itulah racun dogma itu, begitu itu merusak kemampuan nalar kita yang seharusnya berpikir kritis, menganalisa. Kan sesuatu disebut Tuhan itu kan ada kriterianya. Kan nggak ujuk-ujuk semua Tuhan, ini Tuhan, itu Tuhan. Lama-lama hantu. Orang kalau kebanyakan Tuhan, hantu, jadinya hantu. Seharusnya Anda ngomong, apa kriteria sehingga layak disebut Tuhan itu apa? Apakah kalau ditaboki, diludahi, ditampar itu layak disebut Tuhan? Itu dijelaskan. Kalau layak kenapa? Alasannya. Siapa tahu teman-teman yang lain, komentar-komentar itu bisa ngerti. Oh, kerangka berpikir saudara Kristen kita itu seperti ini toh gitu. Walaupun mereka tidak mengikuti ya, tidak menerima apa yang kau sampaikan, tapi minimal mereka tahu kerangka berpikirmu itu analitiknya, oh begitu toh, sehingga kita saling mengerti, saling mengenal, sehingga nanti kalau misalkan memang tidak bisa ketemu, saling menghormati gitu. Tapi kalau kamu klaim dengan cara seperti ini, Yesus itu tetap Tuhan dan tetap menjadi jalan yang lurus untuk menuju keselamatan yang kekal, ya sudah, kamu tidak usah masuk ruang-ruang diskusi seperti ini. Itu hakmu, itu milikmu, itu privatmu yang kamu harus jaga, kamu rawat ya. Dan kita hormati saja. Itu bukan kerangka berpikir akademis, itulah dogma. Dogmatis itu selalu membunuh nalar. Nalar itu tidak bisa lagi bekerja. Padahal orang itu punya nilai, punya harga ketika nalarnya itu bisa bekerja. Kita menjadi lebih istimewa dia, katakanlah, dibanding ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya, entah itu yang namanya binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, karena kita dikasih nalar. Itu nilai kelebihan kita. Nah, kalau kamu sudah nggak percaya terhadap kebenaran nalar, lah untuk apa lagi? Berarti kan kemanusiaanmu itu sudah hilang. Gitu ya. Jadi kalau misalkan memang itu sudah menjadi milikmu, Yesus itu tetap Tuhan dan tetap menjadi jalan
yang lurus, tetapi engkau tidak memberikan analisanya, ya itu silahkan kau miliki saja. Dan kami tetap menghormati, ya, karena begitulah memang korban-korban dogmatis itu kerangka berpikirnya mati, tumpul dia. Karena aku sudah bilang bahwa Tritunggal itu, ya, dan dogma lainnya bahwa Dui Natur itu, ya, itu hanya hidup di dogma tapi mati di logika. Gitu. Nah, kalau orang logikanya mati, maka dia ngomongnya begini, ya. Oke, selanjutnya ini dijawab oleh teman Islam kita. Bibelmu sendiri bilang Yesus bukan Tuhan, bukan orang itu loh, gitu. Dijawab. Ini jawaban dia secara jujur ini. Memang dalam Alkitab tidak, tapi saya percaya dia Tuhan. Maka dijawab dengan tegas oleh teman Islam kita. Ini jawabannya pintar nih teman Islam nanti. Urusanmu lah itu. Nah, seperti aku tadi, itu urusanmu, wes. Kalau memang itu kamu anggap Tuhan dan kamu tidak memberikan argumentasi Alkitabnya, itu kan sudah Tuhan dalam kehidupanmu, ya sudah kamu rawat. Nggak usah masuk ruang-ruang publik ini. Makanya teman Islam jawabnya dengan tepat sekali. Urusanmu lah, gitu. Jadi urusanmu jangan kau bawa ke ruang publik, gitu loh maksudnya. Dan yang aku ingin komentari, ya, ini pernyataannya. Memang dalam Alkitab tidak, tapi saya percaya dia Tuhan. Maksudnya dia itu percaya Yesus itu Tuhan, meskipun memang dalam Alkitab tidak ada pernyataan seperti itu, ya. Supaya kalian lebih jelas, aku bacakan lagi runut peristiwanya atau kalian lihat sendiri nanti dia di episode Awas Kristologi Menjebak kita, episode kedua, ya. Di huruf ada gambar bintang, ya. Teman diskusinya ada teman Islam kita di huruf M, ya. Begini kata teman diskusi kita huruf M yang Islam ini. Bibelmu sendiri bilang Yesus bukan Tuhan, bukan orang itu loh, gitu. Dijawab oleh yang Kristen. Memang dalam Alkitab tidak, tapi saya percaya dia Tuhan. Nah, aku ngomong, ya. Bagaimana kamu bisa tahu Yesus itu Tuhan kalau tidak lewat kitab suci, lewat apa? Coba kamu jawab. Kalau bukan lewat kitab suci, lewat apa? Berarti kamu kan tidak beragama. Agama itu tidak bisa tidak. Referensinya kitab suci. Lah kalau kamu tidak menggunakan kitab suci sebagai referensimu, untuk apa kamu beragama? Nggak ada agama tanpa kitab suci, itu nggak ada. Kitab suci tanpa agama pun tidak ada. Kitab suci dan agama itu stereotip. Kitab suci itu diakui oleh orang yang beragama. Orang yang beragama itu perlu kitab suci. Lah kalau kamu ngomong Yesus itu bukan Tuhan dan di kitab suci itu tidak ada, kamu tahu dari mana? Kalau Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, kamu tahu dari mana? Dari dogma, kan? Ya inilah bahannya dogma. Tapi suatu informasi yang bagus, Anda sendiri sebagai Kristen sudah mengakui bahwa di dalam kitab suci tidak ada pernyataan Yesus itu Tuhan. Maksudku Tuhan yang Allah loh, ya, bukan Yohanes 13:13. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang benar aku adalah guru dan Tuhan, bukan Tuhan yang itu. Dan kamu juga perlu tahu apa itu Tuhan, karena dia akan berubah-berubah makna lagi nanti. Tuhan yang di sini kan Tuhan yang perspektifnya ke Allah. Nggak pernah, memang benar katamu, kitab suci itu tidak pernah mengatakan, Bible itu tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Tapi kamu percaya Yesus itu Allah. Lah kamu itu percayanya dari mana? Dari dongeng, dari dogma. Terus bisa nggak kamu dikatakan kamu beragama kalau kamu tidak mengikuti aturan main kitab sucimu? Kan nggak bisa. Apa gunanya kitab suci? Kalau dia tidak diperlukan, apa gunanya dia? Padahal setiap orang beragama itu pasti memerlukan kitab suci, karena informasinya itu diperoleh dari kitab suci. Aku ulangi lagi, kamu tahu kalau Yesus itu Tuhan dari mana? Kalau kamu sendiri bilang bahwa kitab suci tidak mengatakan seperti itu. Ya. Jadi dari cara kamu berbicara itu sudah jelas memang kamu salah satu korban dogma. Jadi bicaranya seperti ini. Ya. Oke, ya begitulah. Ini supaya teman-teman tahu.
Aku yang lain-lainnya nggak anu ya, nggak komen. Menurutku nggak perlulah, nggak begitu penting untuk dikomen. Oke, sekarang aku akan menjawab tentang pertanyaan yang disuruh menjelaskan surat Al-Qalam ya, surat 68, 15, 16 ya. Begini aku baca. Aku kasih introduction dulu ya. Ayat ini menerangkan bahwa bila orang-orang musyrik Mekah ya, itu mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak lain adalah perkataan Kanjeng Nabi Muhammad ya, dan berisi dongeng-dongeng orang dahulu kala, sama sekali bukan wahyu yang disampaikan oleh Allah. Itu orang-orang musyrik Mekah mensikapi seperti itu. Kenapa begitu? Iya, kebenaran itu ketika disampaikan ke publik itu terpecah menjadi dua. Atau kalau dalam bahasa intelijen kita sebut watermelon. Ya, begitu sebuah kebenaran disampaikan, itu publik itu tidak jadi jangan pernah berpikir ketika kita menyampaikan kebenaran maka 100% seluruh itu menerima. Enggak begitu ceritanya. Sejak zaman para nabi dahulu nggak begitu. Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad pun begitu. Tidak serta-merta. Jadi kebenaran ketika dia disampaikan ke publik itu terpecah menjadi dua. Sebagian ya itu menerima, satu bagian menolak. Itu sudah seperti itu gitu ya. Nah, ini menceritakan musyrik Mekah yang menolak. Ya. Paham ya? Musyrik Mekah yang menolak. Dia mengatakan dongeng-dongeng seperti itu. Ya, aku bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Qalam ya, surat 68 ayatnya 15. Begini. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, maksudnya musyrik-musyrik Mekah itu ya, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Begitu. Ya. Kemudian di surat 16-nya dikatakan, kelak dia, artinya musyrik itu, akan kami beri tanda pada belalainya. Maksudnya itu hidung, tapi disebut belalainya itu sebagai tanda bahwa ini orang-orang yang tidak taat kepada Allah, pembangkang, mengkhianati, mengkufuri terhadap firman-firman Allah. Dikasih tanda di sininya. Jadi kedua ayat ini bukan menyatakan bahwa Al-Quran itu dongeng. Salah paham, bos. Bukan. Ini mengatakan orang yang menolak Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng. Siapa mereka? Musyrik-musyrik Mekah. Kalau yang menerima ya tidak. Begitu. Jadi jangan dipahami terus, oh berarti Al-Quran itu dongeng. Tidak. Sedangkan gini ya, Al-Quran itu biasanya ditolak dengan dua istilahan, dengan dongeng, dengan sihir. Biasanya begitu. Dua ini sering digunakan. Oh, itu sihir-sihir. Oh, itu dongeng-dongeng gitu. Biasanya dengan sihir dan dongeng. Sekarang kita coba lihat yang sihir aja ya. Dongeng sudah kita bicarakan. Itu bisa kita lihat, aku nggak nulis mapan ya. Aku baca aja pelan-pelan. Quran surat Yunus, surat 10 ayatnya 76. Begini. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata ini benar-benar sihir yang nyata. Nah, itu. Jadi ketika kebenaran sudah sampai, biasanya ditolak dengan menggunakan diksi dongeng atau sihir. Dongeng tadi kita sudah bicarakan, sekarang kita bicara tentang diksi sihir yang juga sering digunakan ya. Di surat 40, Quran surat 40 Ghafir ya, surat 40 ayatnya 24. Itu tentang Kanjeng Nabi Musa ya. Begini. Kepada Fir'aun, Haman dan Qarun, lalu mereka berkata ya. Maksudnya yang dibilang itu si Kanjeng Nabi Musa itu seorang pesihir dan pendusta. Gitu. Jadi sejak dulu penolakan itu begitu. Kanjeng Nabi Musa pun dikatakan pesihir dan pendusta, malah tambah lagi. Ketika kebenaran disampaikan, ya begitu itu. Makanya aku menyampaikan kebenaran tuh enjoy saja, karena mesti ada yang menerima, ada yang menolak. Ya, seperti ini. Apakah ajaran, apakah Torah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa, yang didakwakan oleh Kanjeng Nabi Musa itu sihir? Ya bukan. Apakah itu
dusta di dalamnya? Ya bukan. Nah, ini kata-kata orang yang menolak Torah, menolak ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa. Yahudi itu mereka sebut dengan istilahan pesihir Kanjeng Nabi Musa. Jadi dia menyampaikan sihir, bahkan disebut pendusta. Tapi bukan berarti ya Yahudi, ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa dan Torah itu adalah sebuah sihir dan isinya di dalam dusta semua. Bukan begitu. Sama Al-Quran tadi. Ketika musyrik-musyrik Mekah itu menolak, menggunakan istilah seperti, aku sudah bilang kan, sejarah itu berulang. Ya, kapan dan di mananya saja yang berubah sama pelakunya, tapi kontennya itu tetap aja. Zaman Nabi Musa, nanti diulangi zaman Nabi Isa. Kita lihat ya. Zaman Nabi Isa. Kita buka di surat Al-Maidah 110. Surat 5. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia, ya, di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu, ya, juga mengajarkan hikmah, ya, maksudnya Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk tanah berupa burung dengan seizinku. Nah, ini adanya di Injil Apokripa, ya, di Injil Thomas, Yesus membuat burung. Kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kuburan menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya begitu. Jadi berulang, Kanjeng Nabi Musa disebut dengan sihir, penyihir, ya, pesihir. Tadi ajarannya disebut sihir. 1500 kemudian atau 1700 kemudian Kanjeng Nabi Isa menyampaikan kebenaran, ditolak lagi dengan katakan apa? Sihir. Gitu loh. Sudah begitu. Nah, baru dari Kanjeng Nabi Isa ke Kanjeng Nabi Muhammad itu sekitar 600-700-an lah, ya. 600-700 tahun lah. Ini hitung-hitungan sejarah, ya. Tidak exactly dia, ya. Kan itu abad 571 Masehi, kenabiannya 40 tahun kemudian, ya. Jadi kurang lebihnya sekitar itulah, ya. Diulangi lagi ketika Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, ya. Ini di dalam Al-Quran, ini panjang, aku nggak sebut satu-satu, ya. Sejarah tuduhan sihir kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu ada di 14 ayat. 14 kali ditolak oleh kafir-kafir itu dengan menggunakan diksi sihir. 14 ayat, bukan macam-macam. Aku baca surat Al-An'am, ya, yang 7, ya. Tapi nggak semuanya tentunya. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Coba, ya, sihir yang nyata. Sekarang di Quran surat Yunus, surat ayat nomor 2. Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, berilah peringatan kepada manusia dan diberikanlah orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad, benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Coba, aku sudah kasih tahu bagaimana jeleknya istilah tuduhan sebagai tukang sihir dalam budaya antropologis Arab. Tuh, ya. Yang ketiga, Quran surat Hud ayatnya nomor 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya di atas air agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, maksudnya sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sudah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Dan ayat seperti ini semuanya ada, aku hitung tadi 1, 2, 3, ya, ada sekitar 14-an, 14, betul, 14 ayat aku temukan di mana Kanjeng Nabi Isa
Kanjeng Nabi Muhammad dituduh sebagai penyihir, ajarannya itu adalah tidak lebih dari sihir. Tetapi apakah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad itu sihir? Ya tidak. Apakah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad itu dongeng? Ya tidak. Apakah ajaran zaman Kanjeng Nabi Isa itu sihir? Ya tidak. Apakah ajaran Kanjeng Nabi Isa itu dongeng? Ya tidak. Apakah ajaran Kanjeng Nabi Musa itu dongeng? Ya tidak. Apakah ajaran Kanjeng Nabi Musa itu sihir? Ya tidak. Tapi mereka, orang yang menolak kebenaran itu, mengatakan ya itu adalah sihir, itu adalah dongeng. Dua diksi ini menjadi diksi yang viral kalau kata bahasa sekarang, digunakan untuk menolak kebenaran dari Allah yang disampaikan lewat para nabinya. Begitu. Ya, kerangka berpikir Al-Quran itu begitu sistematikanya. Ya. Ini semoga penjelasan ini bisa menjadikan khususnya yang bertanya dan tentu pada umumnya menjadi paham bagaimana kita memahami sebuah kerangka berpikir dari sebuah Alkitab yang bernama Al-Quran, ya. Dia membangun kerangka berpikir seperti itu. Jadi ini hanya pengulangan. Karena ketika kebenaran disampaikan, maka terjadilah watermelon. Watermelon itu belah semangka, ya. Semangka itu adalah kamu belah, jepret jadi dua. Itu namanya istilah kalau dalam dunia intelijen itu, dalam dunia spionase itu watermelon, ya, politik watermelon. Ya, kebenaran itu begitu, setelah disampaikan dia terbelah menjadi dua. Ada yang menerima, ada yang menolak. Aku ulangi lagi, yang menerima ini diberikan studi, pengajaran, pelajaran oleh Kanjeng Nabi, ini nanti yang disatukan di Darul Arkom itu. Belakang belajar tentang Al-Quran. Belajar Islam itu berarti belajar Al-Quran, karena sumbernya dari Al-Quran. Nah, yang bergajul-begajul ini kalau orang Jawa bilang, ya, sing mokong-mokong ini, sing kurang ajar ini, sing nolak-nolak ini, musyrik-musyrik Mekah itu, ya sudah. Mereka tidak mau kebenaran, ya. Dakwah terus disampaikan, tapi tetap hak mereka untuk menolak atau menerima. Nah, mereka sering mendiskreditkan dengan dua istilahan, kalau nggak dongeng, ya sihir. Dan itu pun tidak hanya terjadi pada masa kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi juga kepada nabi-nabi pendahulunya. Itu keterangan dari aku, penjelasan dari aku. Semoga kita ketemu lagi dalam keadaan sehat dalam acara kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.